Cerita dimulai pada hari cerah di Sekolah Menengah Rakyat Melati, tempat Ahmad, seorang siswa kelas 10 yang bersemangat, sedang mengikuti pelajaran matematika. Walaupun hari itu cerah, suasana di dalam kelas terasa membosankan. Ahmad terduduk di bangku dengan pandangan kosong, mengantuk, dan mencoba keras untuk tidak tertidur. Ketika jam pelajaran matematika selesai, Ahmad merasa segera perlu untuk sedikit menghibur dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk pergi ke kamar mandi yang terletak di lantai 2 gedung sekolah. Ia naik tangga dengan malas dan melangkah masuk ke dalam kamar mandi yang sepi. Namun, begitu Ahmad berada di dalam, ia merasakan sesuatu yang tak biasa. Cahaya lampu di kamar mandi itu mulai berkedip-kedip dengan sendirinya, tidak seperti biasanya yang terang benderang. Udara di sekitarnya tiba-tiba terasa dingin, menyebabkan rambut di lengannya berdiri. Ketika Ahmad mencoba untuk membuang pikiran aneh tersebut, ia mendengar suara langkah kaki yang tidak wajar di belakangnya. Itu seperti suara langkah kaki yang berat dan berirama, tetapi tidak ada orang lain di sana. Ahmad berbalik dengan perasaan tidak enak, tetapi apa yang dilihatnya membuat jantungnya berdebar kencang. Tak ada siapa-siapa di situ, namun suara langkah kaki itu semakin mendekat. Ahmad merasa bulu kuduknya berdiri dan napasnya tercekat. Ia mencoba untuk tidak panik, berpikir mungkin ada teman yang mencoba menggoda atau bercanda dengannya. Namun, saat Ahmad mencoba membuka pintu kamar mandi untuk keluar, ia menemui kejutan menakutkan. Pintu itu terkunci rapat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan dari luar. Ahmad panik, berteriak minta tolong sekuat tenaga, tetapi suaranya terdengar teredam, hampir seolah-olah ada sesuatu yang menekan suaranya. Setelah beberapa saat yang mencekam, pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan Ahmad segera melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Hatinya berdebar keras, dan ia merasa berkeringat dingin. Ia tidak tahu apa yang terjadi di dalam kamar mandi, tetapi pengalaman itu membuatnya merasa sangat ngeri. Pelajar yang mengalami pengalaman menyeramkan selanjutnya adalah Maya. Maya adalah siswi yang rajin dan selalu berusaha keras dalam pelajarannya. Hari itu, seperti biasa, dia tiba di sekolah dengan semangat tinggi. Tetapi, setelah jam pelajaran matematika selesai, Maya merasa perlu mencari beberapa buku di perpustakaan sekolah untuk tugas sejarah yang sedang ia kerjakan. Maya memasuki perpustakaan sekolah dengan langkah hati-hati, berharap untuk menemukan buku-buku yang dibutuhkannya. Di dalam perpustakaan yang tenang itu, dia merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Atmosfernya tiba-tiba terasa tegang dan membuatnya merasa cemas. Maya merasa seolah-olah ada mata yang mengawasinya, tetapi saat dia melihat sekeliling, tidak ada siapa-siapa di dekatnya. Namun, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat ketika dia melihat bayangan aneh yang kabur di salah satu sudut perpustakaan. Bayangan itu seperti sosok yang tak terjelaskan, sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Maya mencoba mengabaikannya, menganggapnya sebagai hasil dari imajinasinya yang berlebihan. Saat Maya terus mencari buku-buku di rak-rak yang tertata rapi,
tiba-tiba terdengar suara berisik yang berasal dari rak sebelahnya. Buku-buku itu tergelincir dan jatuh dengan kerasnya ke lantai, menciptakan suara bergerak yang menakutkan. Maya melompat kaget, hatinya berdegup kencang, dan matanya melotot ke arah rak yang terdengar suara itu. Maya memandang dengan ketakutan, mencoba mencari tahu apa yang mungkin telah menyebabkan kejadian itu. Namun, yang membuatnya semakin terkejut adalah ketika bayangan gelap yang tadi ia lihat tiba-tiba semakin mendekat. Bayangan itu tidak jelas, tampak seperti sosok yang terdistorsi, dan entah dari mana asalnya. Maya merasa bulu kuduknya merinding ketika bayangan itu mendekatinya. Ia mencoba untuk menahan napasnya, berharap bahwa ini hanya lelucon atau ilusi. Namun, ketika ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya, ia merasa hampir pingsan oleh ketakutannya. Ia merasa seolah-olah ada tangan tak terlihat yang meraba dirinya, mencoba untuk menghampirinya. Merasa takut dan terkejut, Maya akhirnya tidak tahan. Ia berteriak keras, seolah-olah mencoba mengusir bayangan misterius itu, dan tanpa pikir panjang, ia melarikan diri dari perpustakaan. Wajahnya pucat dan napasnya terengah-engah ketika ia bertemu dengan teman-temannya di luar perpustakaan. Maya tahu bahwa ia tidak bisa melupakan pengalaman mengerikan yang baru saja ia alami. Dan ia merasa yakin bahwa ada sesuatu yang sangat aneh yang terjadi di sekolah mereka. Guru bahasa Inggris di sekolah menengah rakyat Melati adalah Ibu Siti, seorang wanita yang selalu tampil penuh semangat. Hari itu, setelah menyelesaikan jam pelajaran yang melelahkan, Ibu Siti kembali ke ruang guru untuk mengecek pekerjaan rumah siswanya. Ruang guru yang biasanya nyaman itu, sekarang terasa agak sunyi dan hening. Ibu Siti duduk di meja kerjanya, mengambil tumpukan pekerjaan rumah siswanya. Saat ia mulai memeriksa pekerjaan itu, ia tiba-tiba mendengar suara tawa yang terdengar aneh. Suara tawa itu tidak seperti tawa siswa yang riang, tetapi lebih seperti tawa anak-anak yang jauh lebih kecil. Ia merasa aneh, tetapi mencoba mengabaikannya dan terus bekerja. Namun, suara tawa aneh itu tidak berhenti. Suara itu semakin dekat dan semakin keras, seolah-olah ada anak-anak yang bermain di dekatnya. Ibu Siti mulai merasa tidak nyaman, dan ia mulai berpikir bahwa mungkin ada siswa yang main-main di ruang guru tanpa izin. Ibu Siti memutuskan untuk berbalik dan menghentikan mereka, tetapi ketika ia berpaling, dia terkejut. Tidak ada siswa di sana. Ruangan itu masih sunyi, tetapi suara tawa anak-anak terus berlanjut. Hatinya berdebar-debar saat ia mencoba mencari tahu asal suara itu. Tanpa peringatan, buku-buku di rak di belakangnya tiba-tiba jatuh dengan kerasnya ke lantai. Buku-buku itu jatuh satu persatu dengan suara berderak yang mengejutkan. Ibu Siti melompat ketakutan, berusaha untuk mengerti apa yang terjadi. Ibu Siti mencoba untuk tetap tenang dan merenungkan situasi ini. Apakah ini hanya kejadian biasa atau ada sesuatu yang lebih misterius di baliknya? Tanpa alasan yang jelas, buku-buku terus jatuh dengan sendirinya, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menggerakkan mereka. Namun,
Yang membuat Ibu Siti semakin ketakutan adalah ketika ia merasakan sesuatu yang aneh di ruangan itu. Udara terasa dingin, dan ia merasa adanya kehadiran yang tidak terlihat di sekitarnya. Ia merasakan sesuatu yang menyentuh pundaknya, seakan-akan ada tangan tak terlihat yang mencoba memegangnya. Ibu Siti tidak bisa lagi mengabaikan ketakutannya. Dengan cepat, ia meninggalkan ruang guru itu, menutup pintunya dengan keras. Ia melangkah dengan cepat keluar dari gedung sekolah, berusaha mengusir semua pikiran mengerikan yang merayap di benaknya. Namun, meskipun ia meninggalkan ruang guru itu, rasa misteri yang terkait dengan kejadian itu tetap mengganggunya. Ibu Siti tidak tahu apa yang terjadi di sekolah mereka, tetapi ia yakin bahwa ada sesuatu yang sangat aneh yang terjadi di tempat itu. Misteri itu tidak pernah terungkap, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada sekolah itu. Pengalaman horor yang dialami oleh Ahmad, Maya, dan Ibu Siti tetap menjadi rahasia yang tidak terpecahkan. Hingga akhirnya, sekolah tersebut menjadi tempat yang selalu dihantui oleh pertanyaan tanpa jawaban.